Nah itu bang, kita nggak tahu. Kayaknya itu bang. Kita nggak tahu itu ular apa tai bang. Damkar kalau nggak ada kebakaran doanya apa? Ngencrit. Iya. Nggak suka gua sama podcast ini. Yuk, terus. Udah nggak puasa, ngutang lagi. Bus, pergi sana. Ini Pak. Buset, puasa Jup. Sini bang tempatnya. Mana, yang mana? Ini alamatnya. Wah bahaya nih. Mana orang? Pak, ini Emang apa katanya? katanya butuh banget ini, kacau parah. Tuh sampai berdoa tuh ayam tuh. Oh iya. Kaget nggak lu? Kaget Gua udah 3 minggu gua di sini masih kaget gua. Ayam berdoa. Buset. Aduh, Pak. Katanya. Tolongin saya. Kenapa, Pak? Tolongin. Ini darurat banget, super Apaan ini? darurat. Saya nggak kuat lagi. Apaan? Ngejalanin hidup saya lagi. Saya udah capek. Kayaknya beda deh keluhannya deh. Iya. Ini Saya banyak banget pesanan orderan catering saya, tolong dibantu lah ya. kenapa ngundang damkar? Ibu-ibu PKK gituan mah. Kan katanya ini ya, kalau damkar tuh solusi masyarakat. Kudu ngebantu masyarakat. Masa telur jeplok aja gosong gua. Ya, Segala bantuin lu masak. berarti kurang nolong ini. Iya nggak bisa begitu. Jangan damkar yang ini yang bisa masak ya, Mami. Bukan damkarnya, yang bukan damkarnya. masaknya. Damkar mah Bukan. kerjaannya buat bantuin binatang masuk, sama api. Gua kira tuh kompor lu meleduk. Ternyata orderan lu yang meleduk, gokil. Tapi bisa gak, Pak? Apanya? Bantuin saya, Pak. Kagak bisa kalau masak mah. Kalau nggak itu dimeledakin aja deh biar nggak sayang-sayang saya kemari. Jangan, Oh jangan. Jangan. Lagi bener nih. Oh lagi bener ya. Lagi bener. Tahu gitu mah, ntar aja nanti saya WhatsAppin orang-orang ibu-ibu di sana. Kalau ular, nangkep ular. Iya bisa ada ularnya. Firasat saya ada. Nah, itu. Itu firasat saya. Penyakit kalau begitu mah. Mana? Buset. Aduh, ntar aja udah kalau orderan kayak gitu. Ya mumpung damkar yang di sini saya nyediain minum dulu. Ya udah, saya pesen ini. Apa ya? Kopi luar. Hah? Americano. Nggak usah pakai gula ya? Nggak usah. Iya, less sugar. Gua udah manis gua. Iya. Jadi nggak kerja bang? Iya ini, kita makan bawahnya aja dulu. Bawaan udah 2 hari kayaknya nih. Buset. Lu juga makan aman lah. Tapi lu tau nggak bawaan yang di warkop tuh digoreng mulu kan? Sampai nimbuk maling berhasil. Kadang buat ganjel motor. Semimase. Cepet juga. Jadi Jepang. Iya. Nih buat Bapak nih. Iya, terima kasih. Nah, ini kamu nih, kopi Liong. Bilang udah rapi gini ya, Pop. Nih, buat Bapak nih, karena Bapak membantu masyarakat Indonesia Raya. Terima Betul. kasih. Nggak kayak Terima mana ya? kasih. Ini. Yang mana tuh? Mana tuh? Oke. Oke teman-teman semuanya, kalian sedang ada di Kara. Kantin Ramadan. Asai. Gila, kedatangan tamu damkar. Damkar loh kita. Kok kita bisa sih manggil damkar gitu? Seorang damkar bisa kesini. Kok bisa kita manggil orang lagi kerja dong? Belum diselamatin, udah disuruh ngobrol. Berarti sekarang bukan sipli ya, Bang ya? Bukan. Gue lagi libur sekarang. Oh, tapi di damkar tuh ada sip-sipan. Enggak, kita tuh kalau kerja 24 jam. Lah, terus ini lu Apa? ngapain di sini, Bang? Makanya tadi pala ulang lagi gue pegang, gue lepas sama gue dipanggil kemari. Oh. Lu sih ganggu. Oh, ada kereta tuh. Tahan, bisa nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Spiderman aja nggak kuat. Iya. Apalagi gua damkar ya kan? Susah. Oke. Tamu kali ini dia adalah seorang damkar dan seorang stand up komedian. Wih. Gila, dia tuh masuk Suci. Wis. Lu tau nggak Suci? Tahu gua yang ada di Kompas TV Betul. ya? Suci. Gokil. Dia bisa nyelamatin banyak orang tapi nggak bisa nyelamatin di kompetisi. Emang berapa besar? Berapa besar? Sampai berapa besar? 10 kalau nggak salah. Enggak, dia keluar 2, bisa 11, bisa 10. Iya, soalnya keluar 2. Bisa 11, bisa 10, makanya tuh gue nanti 10 gue suit sama Upit. Ayo. Gue menang, jadi Upit 11, gue 10. Lu lawan si
si Upit. Upit. Lu tahu Upit? Tahu gue yang anak cewek itu kan? Iya. Iya. Nah itu. Yang putih banget. Enggak. Enggak. Ini Yang Upit nih tuh. Upit adalah salah satu komika yang pernah mengikuti kompetisi stand-up komedi Indonesia Suci. Upit merupakan satu-satunya finalis wanita yang berhasil masuk ke babak 10 besar show di Suci. Oh, jadi Upit tuh sebetulnya dekat sama Umam udah lama, soalnya Upit pernah masuk rumah warga kan? Oh iya, iya. Yang nangkep kan? Ya cuma pas gua karungnya bolong dan nyeplos. Gitu waktu itu. dikira dia ular. Mam, gue mau nanya nih. Ya. Lu tuh damkar masuk di dunia damkar ini karena memang lu butuh uang kah? Atau karena emang niat membantu masyarakat biar masyarakat terhindar dari masalah-masalah di muka bumi ini? Pasti karena uang. Nah iyalah, apaan lagi emang. Ya kenapa? Gue penasaran. Karena gini bang, ngapa ya, dulu tuh kayaknya orang kalau kerja di pemerintahan, di kampung gue ya, orang kalau kerja di pemerintahan tuh kayaknya keren aja gitu. Iya, pakai seragam gitu. Emang damkar ASN? ASN bang gua. Keren tapi noh, lihat aja nih. Ya dulu. Sekarang juga masih keren kok. Setelah Keren gimana? Hah? Keren pakai seragam. Cowok-cowok pakai seragam kan ini bagus. Iya, bikin anget ya. Hah? Bikin anget. Masak nastar gimana? Bikin anget. Terus keren gimana lagi? Ya keren aja gitu di mata mertua ya. Iya, dulu gitu Iya. pikiran gua. Terus Sama penghasilannya gue pikir, kayaknya keren nih aja gitu, maksudnya gitu bang. Tapi gede penghasilan. Setelah gue masuk ternyata enggak gitu-gitu juga bang. padahal lu ngebantu banyak orang ya. Iya. Beda mengono ya. Yang mana nih? Ini kopi, minum Minum dulu. Nah, lu kan sekarang damkar Depok. Sebelumnya di Cibinong, Ya, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Kenapa lu dipindahin? Bukan dipindahin, gue tuh honorer di Kabupaten Bogor itu 7 tahun. Nah, ikut seleksi ASN gua. Gila, kompetisi mulu hidup lu. Iya. ASN tuh ASN itu aparatur sipil negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK yang bekerja di instansi pemerintah. Oh, Nah, gua- buat naik pangkat. Iya, jadi P3K bukan honorer lagi. Ah. Lu jadi obat loh. Bukan obat plester. terus. P3K, akhirnya gue lolos di Depok gitu. Jadi gue pindah ke Depok dari kabupaten. Keluarga gitu. juga pindah. Enggak. Masih di Cibinong. Masih di berarti? Cibinong gua. Kenapa nggak pindah? Deket bang, paling 10 menit, 15 menit. Iya, Cibinong mah ya. Iya. Oh, gua Itu kira masih Depok itu. Gue kira Cibinong. jauh. Lu di mana? Hah? Di mana lu? Gue di Depok. Di inian, Iya. belakang Pesona Square. Iya, kemarin dia. Udah merek tuh, udah mantep udah tuh. merek banget. Mall, belakang mall. Berarti lu ini ya, apa Apa? namanya? Komplek mahal. Kagak, depan jalan raya gua mah. Lah, katanya dulu di komplek. Enggak, yang sekarang yang di komplek. Kalau ini saya kan yang di nonton badminton ini belok-belok begini. Makanya. Lu kan wasit. Oh iya. Damkar, lu penasaran apa damkar deh? Dah. Gua kemarin tuh ya di Depok damkar Ya. kehabisan air. Kehabisan air. Iya. Jadinya pas lagi pengen ngeguyur nih, Kosong. airnya kagak ada ternyata. Jadi pas dibuka, Lah, angin dong, melepas. Nyelunge doang gitu. Iya. nah itu kenapa itu? Sebenarnya bukannya abis itu tuh. Ah. Jadi begini, damkar Itu keluar harus ngeluarin duit juga apa gimana? Enggak lah. Enggak ya? Damkar tuh Beli kagak air. dibayar pokoknya. Bukan kagak perlu bayar maksudnya gitu. Kalau manggil damkar tuh gratis gitu. Jadi kenapa itu habis? Karena mobil damkar yang 1000 liter aja nih, itu cuma 2 menit Bang Jup. 2 menit habisnya. Habisnya 2 menit gitu. Cepet banget ya. Iya, cepet Pakai keran gitu. warga bisa? Hah? Pakai keran warga. Nggak bisa kekecilan. Oh, Kekecilan volume gitu. air ya. Kalau nggak kolom koi lah tuh yang di depan gitu. Lah, ikannya mateng ya. Kesedot ya kan. Kesedot. Ya minimal kan bisa makan pecah koi beres ya gitu. Pecel koi. Pecel koi. Pecel koi minimal beres ya. Apalagi dah? Nih katanya bisa ambil sumber air emang dari mana aja bang? Sumber Dari kali? Bisa. Bu bisa? Bisa. Itu Ya. jennya selang dari mobil damkar dipindahin gitu? Ya, jadi mobil damkar tuh ada bagian nyedot. Section hose namanya. Nah, itu dia mobilnya nyedot gitu. Nah, itu dibawa ke kali sumber air yang deket aja gitu. Yang minimal dia nggak ada lumpurnya. Nggak deket sama lumpur gitu. Pantesan gua di kepala gua kayak
Wah, kalau misalkan dari kali itu lumpur-lumpur, tai warga. Iya. Ya kan ada berak di kali. Emang di Depok Iya. masih ada yang kayak gitu? Ada, kadang ada keluar bocah abis ngoyor kesedot. Pindah. Tapi gua angkat dia. Tapi Bang, apa yang pernah lu dapat orderan apa yang paling menurut lu kagak jelas ini mah bukan tugas gua gitu. Banyak banget itu yang rame banget tuh. Kesurupan juga pernah gua. Surupan. Surupan. Bang. Dikira Kesurupan? lu Kesurupan. ustad kali ya? Kalau kesurupan ngundang ustad. Iya, Nah, itu ustad udah dibilang. didoain. Sama ini, sama psikolog. Iya. Biasanya caper tuh. Soalnya kalau orang kesurupan, ditinggal aja sembuh tuh gitu. Sepi. Nah, itu evakuasinya gimana? Gua tolak, Bang. Hah? Oh, ditolak? Bisa? Gua tolak, bisa. Damkar ya maksud gua mau gimana? mau gitu. Enggak bisa. Aduh, mohon maaf, Bu. Itu mah manggil Ustadz aja, gua bilang gitu. Gua terus? Iya, kata Ya udah deh, ini yang kesurupan kita bakar deh. Gimana? Jangan dong. Kalau dibakar dia gua dateng. Baru deh goyor ya. Terus kenapa? Karena emang bukan tupoksi kita. Nah, Walaupun sebenarnya pada saat itu akhirnya gue tegesin lagi, gue tolak dengan catatan dia maksa buat datang kan. Akhirnya mau nggak mau tuh gue datang. Begitu gue datang ternyata itu dia emang lagi stres aja Bang Jup. Iya. Di dalam ruangan gitu dia bobo gunting ngomongnya kesurupan apa segala macam, keluarganya menganggap dia kesurupan. Ternyata dia kerajinan tangan. Kerajinan tangan, lagi bikin origami, guntingin kertas. Terus? Akhirnya ya udah kita coba rayu, alhamdulillah kena juga gitu. kenapa? Ya maksudnya kena dia nggak jadi gitu, nggak jadi Sembuh. Lu rayunya gimana? Gua rayunya udah apa sih, ada masalah hidup apa sih gituin. Deep talk, Ya deep deep talk. talk. Mengutip situs resmi University of Sheffield, Deep Talk adalah alat dialog yang menggunakan cerita yang seseorang ceritakan sebagai stimulus percakapan. Secara keseluruhan, Deep Talk merujuk pada percakapan yang lebih intens dan substansial, di mana pembicara membahas topik-topik yang lebih pribadi, reflektif, atau emosional. Berbeda dengan percakapan ringan, Deep Talk lebih fokus pada nilai-nilai, perasaan, tujuan, impian, atau pengalaman penting. Hidup memang berat. Anjir Bang, jadi gitu. psikolog juga. Dengerin orang ya. Enggak, bukan karena hebat, karena aduh sedih Bang. Bukan, bukan karena hebat, bukan aduh sedih. Lu Bang, perkara geseran perempuan kanan, Bang. Oke. Nah, angle kamu soalnya sebelah situ tadi. sip. Makanya. Kalau aku angle-nya tuh karamoy. Angle Ramoy. Apa lagi yang unik tuh? Yang unik itu anting bocah nyangkut di kos kutang. Kos kutang bapak. Bukan, kos kutang bapak jadi gelantungan dia. Iya. Bukan. Oh itu bayi ya? Bayi. Oh, bayi. Bayi 2 bulan dia. Ih, ngeri amat. Bayi 2 bulan. Ih, begini dong dia jadinya. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Jadi balita 2 tahun. Tidur kan suka ugik gitu, Bang. Iya. Ugik ape lagi? Anu, bergetar. Gini-gini. Orang Depok ngerti nih. Siapa sih bocil baru gini-gini? Nah, gini, Bang. Kalau ada yang namanya abis tidur namanya ngulet. Oh, ngulet ya, gua tahu. Iya. Nah, ada juga orang yang tidurnya tuh kayak jabrah gitu loh. Jabrak lagi. Apa sih? Jabrah. Berantakan lah ya. Iya, Iya, berantakan. rusuh. Nah, itu. Oh, mungkin si bocah ngulet. Panggil damkar. Iya, kenapa harus damkar? Karena gini Bang Job, gua akhirnya mikir sekarang tuh kayaknya orang kalau panik, Hah? mindset pertamanya dia itu adalah mindset keduanya itu adalah damkar. Yang pertama tetap istighfar, astagfirullah gitu. Astagfirullah, damkar nih gitu. Nah, pas lu dapat telepon lu yang astagfirullah. Ngapa gua gitu. Tapi diselamatin tuh. Akhirnya gue selamatin, gue bilang, maksud gue gini, sebelumnya pasti gue kasih tahu dulu caranya gimana gitu. Oke. Ibu itu cukup digunting aja kos kutangnya. Terus Ibunya bilang, enggak mas, saya ngeri, kata dia. Ngeri kegunting kupingnya. kan kos kutang. Iya kan? Bu, kos kutang sama kuping jauh. Ya kan ini. Iya. Guntingnya sebagiannya. Iya beres kan? Beres harusnya. Beres harusnya. Cuma emang orang panik tuh nggak bisa mikir jernih Bang. Akhirnya Temen gua motor hilang panik nggak ini damkar. kemana tuh? Ah, Kemana? ini kopi. Kopi lagi. Terus lu nyelamatinnya diapain itu? Kaos kutangnya bener lu potong kah? Atau memang antingnya Di gue cari lubangnya Bang Jup. Jadi Lubang apaan? lubang buaya? lubang. Iya. Oh, lubang
Upin. nyari selah antingnya gitu kan, pasti kan ada selah begini kan nih. Itu tuh biasanya nyangkut itu karena dicopot begini nih. Nah, gitu. keluar. Nah, si kos kutangnya nyangkut. Itu gue cari itunya doang, gue gituin. Gue tuh SOP gue tuh apapun kasusnya Bang Juk, gue tuh harus pakai mobil damkar dengan sirine nyala. Oke. Dan gue berangkat berempat buat ngelepasin anting bocahnya gue ya kan. Gue jalan, begitu sampai di lokasi, gue lepasin, udah beres, panik ibunya hilang tuh. Terus ibunya ngomong, oh gitu doang. Cuman panik ibunya hilang, warga sekitar yang panik. Iya. Ini ada apa? Ada apa ini? Ada apa ini pas perjalanan? Wiu. Kenapa Pak? Anting. Anting. Nyangkut di kutang. Itu orang pada minggir, kayaknya kalau mereka tahu nggak bakal minggir dah. Iya. Iya. Malah lu yang nih, apaan sih gitu doang? Nyalain sirene. Iya. Kalau perihal binatang? Perihal binatang tuh biasanya kita ular. Ular. Beberapa kasus ibu-ibu itu karena dia panik juga sih. Emang banyak kan orang panik, ular, sanca. Kayaknya semuanya deh, kayak sanca. abang juga panik kan ya? Lu juga panik kan ya? Iya, gua juga Misalnya panik. lagi tidur terus ada ular kobra gini, nggak mungkin nih. Nenek. Nggak mungkin kan? Panji, kalau begitu Itu Panji. panji. Nah itu gimana tuh ular? Jadi sebenarnya gini, yang buat orang belum tahu tuh kalau ular itu sebenarnya dia nggak bakal nyerang kalau dia nggak merasa terancam Bang. Nah. Bahkan di beberapa video di luar negeri tuh cewek belajar masukin ularnya gagal, terus si cewek jadi patung gitu diem. Ularnya nggak matok nggak apa, jalan aja ularnya gitu. Oh bukan orang. Bukan orang, patung nih gitu kan. Guci. Panik. Nah, jadi waktu itu ada ibu-ibu laporan ke gua bilang katanya di rumahnya ada ular dan ularnya masuk lubang. Oke. Udah ditutup. Pas udah ditutup, dia nelpon gua minta tolong dicek. Gue pikir itu ditutupnya pakai tutup sementara gitu kan. Oh papan atau atau bahan nampan lah gitu. Yang sekiranya bisa gue buka ada lagi. Nah ternyata pas buat nyampe di sono tuh ulernya dicor lubangnya. Bener-bener literally dicor. Mau bakal gimana lagi Terus tuh? harus dipahat gitu bu? Iya. Tapi lu bantuinnya gimana? Ya akhirnya gue bilang, Bu ini udah aman. Enggak Mas, saya pengen ngecek. Ini nih, ibu-ibu tuh gitu Bang. Ibu-ibu tuh nggak, kalau belum dilihat sama mata kepalanya ulahnya ketangkap sama gue, belum percaya Bang. Terus lu bongkar? Gue bongkar. Buset. Nah baru lu keluarin ular yang lu bawa dari rumah. Iya. Iya nih gue udah kenal. Itu beda, ularnya beda. Karena gue ngerasa kalau udah masuk lubang tuh pasti udah jauh banget Udah tuh. pasti Iya. jauh. Udah ke Kalimantan. Iya. Jauhan itu dia. Nek pesawat ya. Pesawat ya. Tapi lu ukir, beneran? Bener gue hancurin akhirnya gue hancurin. Ukir. Dipahat. Kok bisa Diukir. malah kesenian? Iya, jadi bikin patung gua. Iya, dipahat. Dipahat. Iya, gue hancurin pakai linggis waktu itu, gue hancurin. Ah. Gue nggak ada ularnya gitu. Terus? Ya udah, gue bilang lagi Bu, ini mau nggak mau harus dicor lagi Bu, karena takutnya ntar ularnya keluar. Gue bilang gitu. Terus? Iya udah, ntar saya panggil tukang buat ngecor lagi. Yang gue takutin besok nelpon lagi, Mas di dalam ada ular. Jadi balik aja gitu gua. Kerjaan gue ngecekin rumah dia. Mas, yang kemarin dibongkar, Iya. ternyata di dalam masih ada ular. Terus tukangnya dimasuk ke dalam. Semen belum kering. Belum kering ya Allah. Abang nggak masuk ke Kudu situ. cor mulu. ya Allah. Capek bener. Itu tuh ibu-ibu tuh gitu Bang, dia tuh belum percaya gitu. Kayak ada juga satu kasus lagi ibu-ibu, gua nggak tahu yang tadi Halda bilang pirasat tuh, gua kesel banget kalau ibu-ibu bilang kayaknya. Iya. Kayaknya kasusnya gini, ibu-ibu mau ke kamar mandi, mau pup lah gitu. Begitu, jadi dia ke kamar mandi pakai headset nih. Oke. Ya. Dia nggak ngeliat Musik lagi. apa itu? Nggak tahu. Nggak penting ya? Nggak penting sih, nggak penting. Nggak penting. Begitu dibuka, dia duduk. Tuh, dibuka dia nggak ngeliat lagi lubangnya, duduk. Begitu dia bangun pas mau nge-flash, ternyata dia ngeliat kayak ada lekukan ular Bang. Kayak ada lekukan ular. Terus? Panik dia, manggil kita. Akhirnya diceritain kayak begitu. Terus itu tainya belum disiram? Nah itu Bang, kita nggak tahu. Kayaknya itu Bang. Kita nggak tahu itu ular apa tai Bang. Dia matanya silinder kali itu. Kayaknya. Jadi buram-buram gitu nih. Terus dia bilang kalau tai saya kan nggak mungkin, soalnya warnanya abu-abu. Si tahu tuh. Si tahu tuh. Iya. Emang Tiap hari warnanya. cemilan asbak memang. Abu-abu.
Lu makan apa, Bu? Abu-abu. Abu-abu. Susah banget akhirnya. Minta gue bilang, Bu ini udah aman banget. Gue bilang nggak ada nih, udah gue cek bang. Se kamar mandinya, ruang tamu. Enggak, tapi udah di flash kan? Udah di flash. Oke. Itu aja dulu, biar gue tenang. Iya udah di flash. Oke. Jadi emang beberapa kasus ada ular masuk kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang ada ular, pasti dia airnya surut dulu nih bang nih. Oh iya. Surut dulu, karena kesedot sama ularnya kan. Ya. Tapi ularnya kembung. Minum air banyak amat. Tapi akhirnya, tapi itu enggak normal dan dia nggak percaya. Minta dibongkarin itunya. WC-nya. Iya, kloset Aduh, minta nyusahin dibongkar. banget ya. Ya Terus Allah. Manggil tukang lagi. Iya, tapi harus nyelamatin dulu tukang di dalam. di dalam tadi udah dicor kan tukang Udah tadi. dicor. Akhirnya nggak manggil tukang lama, kita nungguin lama. Akhirnya udah Bu, ada kunci nggak? Akhirnya ada tuh dia kunci Inggris buat buka itu. Oh, gue kira ngasih buku. Bukan. Kunci sukses. Kunci sukses. Sorry. Dia bisa diem nggak? Lu nongkrong nih. Terus gua tembok nih. Jangan dong. Orang pulang kerja itu. Oke. Nah, manggil tukang lagi kita. Akhirnya itu dicopot, nggak ada tuh. Dia nggak percaya juga, bingung tuh. Akhirnya bingung. Gue bilang, gue nyari cara nih gimana caranya menyelesaikan ini bang Jum. Ya. Gue bilang, Bu, panggil tukang sedot WC. Gue bilang gitu. Oke. Akhirnya dipanggil tukang sedot WC. Itu lama banget datangnya, 2 jam. Begitu disedot pun dia udah disedot WC-nya pun udah kering sepitengnya pun masih nggak percaya juga. Mas ini yakin ular udah kesedot. Ibu tadi ibu ngeliat nggak ada getaran di selang sedotnya? Gue bilang gitu. Ada getaran. Ada mas. Oh itu ularnya lagi ngelawan nggak mau disedot Bu. Gue bilang. Gak mau. Ngelawan Nggak ngerti gue. Udah tuh beres. Itu pulang. Gue pulang lagi. Itu sekitar maghrib. Jam 8 malam nelpon lagi Bang Jup. Terus Astaga. masih ada kayak bunyi-bunyi. Dia takut itu ular. Terus Suges ini mah kata gue nih anjing gimana. ternyata caranya? alarm ya. Ini lagi bunyi-bunyi apa itu? Iya ada bunyi kayak peletak-peletak. Ada barang-barang jatuh lah gitu. Suges lagi. Itu Baik. gempa, Bu. Bilang kayak gitu. Udah tuh beres. Akhirnya gue pakai cara yang lu bilang tadi. Gue ingat ada anak ular boleh nangkep belum dibuang. Belum diambil lah gitu. Iya. Gue bawa anak ular. Gue bercanda. Bener bang, gua kayak gitu, bener. Itu yang gue lakukan. Biar ibu-ibunya diem dan percaya, oh udah masuk kamar mandi, pintunya ditutup, pura-pura lama lah ngapain tuh kawan gue. Terus ngeluarin ular dari kantong. Bu, ini Bu ularnya. Bu. Dari kantong. Dia ngeluarin HP. Yang penting dia ngeliat ular. Bener ya. dia. Yang penting ngeliat ular ketangkap udah selesai gitu. Ibu-ibu tuh gitu dia. Banyak banget kasus-kasus ibu-ibu tuh yang harusnya emang gue harus kelihatan ularnya gue tangkep gitu. Daripada dia tidur penasaran Iya. kan. Dan gue juga lah tidur dekat telepon lagi. Cuman temen lu pas ngeluarin apa ulernya sama 1000-an ya. Ada 1000-an. Ada 1000-an. Ada 1000 lembaran. Ini, Bu. Sorry. Iya, ada 1000-an. Aneh banget ya Allah gitu. Udah kesel gua bang. Banyak banget kasus-kasus kayak gitu tuh. Berarti sejauh ini ibu-ibu doang yang bikin lo kesel. Ya bukan Maksudnya yang- keselnya tuh bukan. gregetan gitu. Iya, Bang. Maksud gua, karena cuma sepele kan. iya nggak percaya gitu. Udah intinya Ibu, ini buat Ibu di sana, Iya. makan sayur. Itu kan tai jadi keras begitu bentuknya ular. Ya, tolong ini mah. Dia jangan nyusahin lagi. Iya. Dia tuh banyak kerjaan. Bener. Banyak semua orang juga pada panik. Ini ambulan lewat mulu apa? Ular. Kemarin anjing. Sekarang ular. Bisa berisi. Ada lagi binatang-binatang. Apa ya? Oh binyawak. Biawak. Biawak tuh gini. Gua kesel lu ngomong binyawak. Kenapa ada N? Emang binyawak. Emang binyawak kan ya? Lah, bocah mana Iya, ini dia? bocah mana ini? Jadi gue yang dimusuhin. Jadi gue orang ini Depok teman-teman. Nah, lihat aja bajunya Iya. PHP. Ini brand mulu nih bajunya nih. Dikira ada endorsean plesetan semua sampai ke jedak pala. Oke. Jadi binyawak itu gini, orang tuh belum sadar Bang Jup. Orang tuh belum sadar kalau binyawak itu punya habitat. Ya. Oh, di mana tuh habitat dia? Depok. Habitatnya Masa Depok doang yang punya binyawak? banyak, cuma beda kita ada N aja. Iya. Jadi Binyawak Depok. Depok. Oh, Tangsel biawak. Biawak. Oh, biawak. cuma Sebel ada deh N gua. aja.
Jadi orang tuh belum sadar kalau biawak itu Hah? ada habitatnya. Dan sebenarnya dia di Solokan itu ada fungsinya. Salah satunya makan telur ular, makanin tikus. Itu tuh fungsi-fungsinya Oh, sebenarnya. anti hama lah. Anti hama lah sebenarnya. Nah orang nih banyak kan karena dia balik lagi karena panik dan mereka itu belum sadar itu. Mereka pernah minta tolong sama gua buat nangkapin biawak di belakang rumahnya. Begitu gua sampai di sana ternyata belakang rumahnya adalah sungai kali. Ya ilah. Kan itu emang habitatnya dia kan, gitu. Kalau kayak begini urusannya bukan binyawak yang gue evokasi, tapi abangnya nih. Abangnya, Iya. pindahin aja udah. Iya benar, karena bangun rumah di tengah pemukiman binyawak dia. Iya. Ya kan? Berarti Iya, yang yang numpang. musik. Iya, Iya. benar. Seharusnya datang tuh damkar dari biawak. Iya. Tolong di rumah saya ada manusia, tolong. Tolong dulu saya ada manusia gitu. Tolong. Itu aneh banget dah. Kayak beberapa kan emang sih kadang ada yang nyampe plafon segede-gede bayi, segede-gede lu udah ada. Dia segede gua. Iya. Pakai kerudung pink. Pakai kerudung pink. Pakai kerudung pink dia. Karena bikin story sama Rapah dia. Iya. Ada ya di dunia binyawak tuh kata gue ya. Ada. Kita nggak tahu aja kan. Binyawak tuh emang gede-gede ya? Beberapa banyak yang gede, ada yang kecil juga. Soalnya kemarin Segini, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang gede. Ini udah SMA nih. Oh, gede, kegedean itu. Kadang suka muterin gear kalau yang SMA kan. Terus. Kemarin gue ngeliat tuh binyawak pada berenang bebas tuh di Bekasi, kan Iya. lagi pada banjir Oh iya, itu udah pasti Ngeri keluar banget lah. itu. Udah pasti keluar. Udah kayak buaya ya. Binyawak tuh binyawak itu nggak membahayakan, Bang. Nggak sampai makan orang, enggak dia. Tapi nyengat. Nyengat tawon. Kalau gua ngeliat ada biawak terbang, nah nyengat tuh. Ya, yang dia kan lidahnya begitu kan. Iya kayak ular, kayak Ah, ular. itu ada itunya apakah nggak? dia punya bisa kah? Hah? Dia tuh bukan bisa, tapi lebih ke apa sih kalau koreng Bakteri. Iya bakteri, Mata ikan. bakterinya itu bikin tetanus gitu. mata ikan. Tetanus. Mata ikan. Yang penting kan korengan kan. Enggak gitu, mata ikan tuh menyendul gitu. Iya, Iya, jadi berarti dicongkel. bebekas. Bebekas. Iya, Ah. jadi dia tuh bahaya karena air liur yang akan makanannya sampah kan, Oh. makanannya tikus gitu-gitu segala macem. Nah itu tuh yang membahaya. Dan fakta uniknya adalah gue nggak tahu ya ini bener apa enggak, tapi gue coba di beberapa kali kesempatan binyawak itu kalau di darat nggak ngegigit Bang Jup. Kalau di air dia ngegigit. Oh, makanya kalau lo ada biawak jangan disiram ya. Ya, biar kena gigit. This is the time. Karena itu dulu waktu gue bocah. Jadi teman-teman kalau ketemu biawak di hair dryer. biar kering. Biar kering, nggak ada. Biar kering. Jadi gusi semua. Numbu di air doang ya deh ya. Gue nggak tahu dah itu fake. Itu fun fact itu. Fun Fun fact fact, sih. fun itu, fact, fun menarik. fact. Terima kasih Abang Damkar. Kalau nggak ada kamu kita nggak tahu nih. Iya. Membantu banget sih kamu. Iya, Iya. perkara gigi binyawak ya. Kalau nyelamatin peliharaan Oh, peliharaan kayak Kucing. anjing, kucing gitu. kucing. Kucing gimana? Yang sering tuh kucing. Kucing bertingkah memang kucing. Soalnya dia, Iya. iya apalagi kucing oren tuh ya. Ya. Kucing oren. Tengil dia. Tengil. Ah. Petantang petenteng dia. Iya. Oh, dipalakin. Goceng Jup, goceng. Lewat sini lu. Gimana tuh nyelamatin kucing? Jadi gini, orang memelihara kucing. Melihara kucing 3 hari hilang. Oh. Nggak ketemu tuh, nggak ketemu. Kemana-mana, tahu ada tetangganya bilang nyangkut di atas pohon Bang Jup. Oke. Sekitar 25 meter lah. Pada saat itu gue nggak ada kejadian dari pagi Bang Jup sampai sore. Begitu dapat kasus semangat banget gue. Iya. Wah, gue berangkat tuh. Oh, lu ada hasrat kayak iya, bantu orang. Iya gitu Bang Jup, iya. Kok yang lain enggak ya? Minum kopi. Emang warnanya sama sih begini. Iya. Jadi tuh waktu itu saking semangatnya gue sampai lupa bawa ini apa namanya harness. Harness apa? Harness tuh body. Jadi itu kalau kita nyebut itu tali jiwa. Jadi itu penyelamat kita kalau lagi ke atas. Tambatan kita buat kalau kita jatuh ngegantung di situ dulu gitu Bang Jo. Oh, kayak Gitu. yang buat ini Climbing. Climbing. Nah, safety Ya, kita. safety rope lah, ya, Ya. wes. Pakai ginian juga. Iya Tapi- pakai helm pakai. Pakai. Helm pakai gue waktu itu. Ah. Cuma pada saat itu gue lupa bawa itu. Jadi gue sadar itu setelah gue di atas pohon Bang Jo. Oke. Itu ya Allah, oh iya. Saking semangatnya bantu orang ya? Iya. Ih, keren banget dong. Enggak gitu. Saking bete-nya di kantor bengong mulu Bang Iya, Jo iya, gitu. iya. Udah sampai di atas akhirnya gua mikir ya Allah, ini saya mau nyelamatin kucing nih. Ah. Jangan sampai kucingnya selamat, saya kagak. Iya, Gitu jangan kan. sampai. Iya kan?
begitu gue nyampe di atas, dan gue tahu kenapa Panji kesel banget sama kucing, Bang. Kenapa? Karena begitu gue sampai di atas ketinggian 25 meter, gue mau ambil tuh kucing lompat ke bawah dan hidup, Bang. Kucing soalnya punya 7 nyawa dia kan? 9. Ah, 9? 9 nyawa. Udah nambah 2025. Oh iya. Upgrade ya? Upgrade. Enggak, tapi memang dia itu tuh punya triknya. Makanya Iya. kan badannya lekuk. Kadang-kadang Iya. dia tuh kalau masuk gelas tuh kayak air Iya gitu. kan? Iya, iya, Nah, iya, karena dia punya fleksibilitas itu Iya. dan dia tangannya tuh paunya itu ada bantalan. Jadi Iya. pas jatuh tuh Teng. bagus, jago dia parkur. Iya. Parkur. Nah, pas dia selamat, Nah, guanya kan di atas nih. Iya. Gue nggak bawa ini kan. Akhirnya gue calling temen gue yang di markas. Halo Bang, tolong lu ke lokasi nih buruan. Gue bilang gitu. bisa. Gua nyelamatin lu. Harusnya kan lu nyelamatin diri sendiri bisa. Iya, dulu kan damkar Mami, tapi kan gue nyangkut ini tolongin gitu. Akhirnya datang set segala macem, pakai tangga segala macem. Akhirnya gue turun gitu bisa waktu Terus itu. yang punya kucing gimana? Ketawa kecil nggak? Ya sebenarnya dalam penyelamatan itu ketika kucingnya lepas, BT-nya adalah pas kita foto sama warga kan buat laporan Bang Jep ya. Ah. Itu kucingnya nggak ada. Jadi kayak lagi foto keluarga aja gitu. Itu yang bikin gue kesel tuh. Harusnya pas foto lu begini. Ibunya udah pegang kosong aja. Oh, iya. Nanti Photoshop Mas. Oh, kucingnya tempelin. Iya, ditempel aja tuh. Tempelin. Cuman segede orang. Yang edit goblok. Lu pada kecilin. Ya Allah, kayak gitu tuh. Makanya gua mah ada lagi juga iguana. Waktu itu orang miara iguana. Buat yang belum tahu, jadi iguana adalah reptil herbivora yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Kadal-kadal ini dideskripsikan pertama kali oleh seorang ahli hewan berkebangsaan Austria, Josephus Nicholas Laurenti, pada tahun 1768. Iguana populer dipelihara karena tampilannya yang unik dan sangar. Iguana. Oh, kalau iguana itu mirip biawak, tapi ada pangnya, Iya. ada rambutnya. Kayak ini ya, kan apaan sih? Bunglon. Iya, Iya, betul. Oh, iya. Bunglon gede. Versi gede bunglon tuh. Ah, Iya. mana jalannya begini. Tangannya dilempar. Emang iya? Iya, kalau jalan tangannya dilempar. Lempar. Oh, ngeset dong. Lihat deh, lucu deh. Emang hewan mager itu. Mager lempar gitu. Itu ngapa tuh dia? Iguana. Itu yang milik rumah sampai 3 kali nelpon karena lepas mulu gitu. Pertama kali nelpon nyangkut, terus kedua nyangkut, ketiga nyangkut. Ya udah akhirnya ya karena orangnya itu juga jadi kita udah nggak minta Sherlock lagi. Yang kemarin bukan iya gitu udah berangkat gitu. Jadi kayak bocah langganan ya. Iya, kayak bocah langganan. Si ibu lah. Kok bisa? Anjir damkar subscribe. Subscribe. Jadi membership damkar. Aduh, aneh banget. Itu binatang udah. Nah, gue tuh suka mes juga kalau misalkan damkar itu nyelamatin orang yang melakukan hal bodoh. Oh ya. Kayak misalkan bocah, ternyata kakinya masuk coran. Ya. Ya ampun. Beneran ada Bener, kepala banyak, masuk banyak, pagar. Banyak. Oh, Jadi kalau pagar, Ika tahu. jadi ada bocah iseng. Iya. Iya. Nyangkut. Itu ada juga. Nyangkut nggak bisa keluar. Ada nggak bocil-bocil yang lu pernah? Ada Bang itu yang salah satu materi stand up gue tuh yang jari nyangkut di gayung. Gayung lop. Gayung lope, iya mana udah buluk banget gayung. Yang mana? Emang ada bolongannya dia? Oh, yang Oh, Nah, yang gagangnya kan ada ujungnya Iya, tuh. iya, iya. Ujungnya. Yang buat ada ini ya ujungnya. tali rapia itu ya. Iya, Iya. betul. Gantung ke tembok. Ya, suka buat hadiah panjat pinang. Ah. Nah, Iya. Itu jari Terus jari dia menang begini. panjat pinang. Enggak dong, Enggak. enggak. Jadi dia nyangkut, Bang Jup. Nyangkut kronologinya gimana? Jadi gini nih, dia tuh kronologinya dia lagi pup kata dia, lagi boker lah gitu. Nggak bawa HP. Iseng, iya nggak bawa HP Nggak bawa HP, lagi. jadi. Coba. Kalau di kamar mandi nggak bawa HP melakukan hal bodoh. Iya. Betul. Bacain keinian sampo. Ingredient sampo. Ingredient Kadang sampo. bertanya-tanya, ini kan ada bapak, ada ibu, anaknya mana? Iya. Iseng dia suka diputer-puter gitu Bang Jo. Oh, gini. Muter-muter. Nyoba dari kelingking, set bisa kata dia sini. Nyampe sini nyangkut nggak bisa lepas Bang Jo. Oke. Nyampe sini nih nyangkut nggak bisa lepas. Dia gini muter bisa, gini muter bisa. Pas gini, gini. Nggak apa-apa. Nggak bisa muter. Bawahnya yang muter, pinggangnya yang muter. Jadi hula hoop tuh kan. Terus ini Gelecetan dong. Ya. Lagi berak. Ya diterusin. Udah gitu. Akhirnya dia panik kali laporan ke bokapnya. Datang ke kantor gua. Dan yang bikin gua nggak habis pikir tuh maksud gua gini, biasanya bapak tuh ketemu hal
hal yang sekiranya bisa diakalin dia suka ngakalin kan gitu Bang Jo. Ini kok kenapa langsung masuk ke gua gitu. Mungkin dia fobia payung. Fobia gayung. Fobia gayung. Ih, gayung. Iya. Karena kayak gue pribadi kalau gue ngeliat masalah itu ya gue pasti tahu solusinya apa, dihancurin lah gayungnya. Iya. Nah, kalau lu gimana? Akhirnya gue minyakin jarinya gue minyakin, gue puter dikit, gue tarik lepas. Itu gampang banget, itu nggak sampai semenit waktu itu. Iya. Dan rumahnya dia itu 10 menit dari kantor gua. Oh, dia datang ya, bukan Iya. lu yang datang ke sana. Bukan, dia Oke, datang ke oke, kantor oke. gua, dia jalan ke kantor gua. Bawa gayung. Iya, kondisi jarinya nyangkut di gayung gitu maksudnya. Bapaknya ngomong, "Bang, tolongin nih anak saya kesian banget, setiap saya mau cebok gua udah ngikut." Dek, sini pinjem gayung. Nah, tahu main kemana sih lu? Sama di teman kamu di mana? Di warnet. Ini aku mau berak. Pulang dulu ya kan. Cuman kalau di warnet ribet banget. Ketika kenceng. Gayung. Pencet mulu enternya, gayungnya jatuh. Kacau. Yang datang-datang ke tempat lu ada lagi nggak? Gue masih. Oh, ternyata ada ya orang langsung datang ke TKP. Ada Bang Jup, ada. Ini yang gua kalau orang udah datang nyampe kantor, kasus sepele gua nggak bisa nolak. Iyalah. Iya. Udah nggak bisa Jelas. nolak gua, nggak bisa nolak. Masa nggak mungkin kayak, "Pak, ini ada Pak. Saya customer service." Nggak bisa nolak. Enggak sih lagi cosplay aja nih gitu sih. Cosplay Kidzania. Enggak, ini orang bocah muda 2 biji. Nah. Dia lagi main basket, liquidnya jatuh ke selokan air. Oke. Oh. Minta tolong ke gua, marahin ke gua. Akhirnya gua datang ke sana dan itu gua butuh effort banget buat ngambil liquid itu Bang Jo. Kan ngebongkar ya, kan Iya. Lu kan tinggal beli lagi. Iya, liquid paling berapa ya? Iya, ditambah Ih, liquid cepet itu. paling. Tambah liquidnya tuh udah jatuh di solokan Bang Jo. Iya. Rasanya udah kayak. Itu rasanya kecampur. Nah, bocahnya lewat nih. Beli. Ini berisik banget ini. Ini ekonomi nih. Ekonomi. Katanya kalau kereta ekonomi berisik. Berisik benar, Iya. berisik. Soalnya 2 tak kan. 2 tak. 2 tak. Kalau mahal kan agak adem suaranya. Terus. Udah tuh, akhirnya gue datang ke sana, gue ngebuka konblok, lu tau gak Bang Jup yang konblok buat Iya. nutup solokan itu? Yang Oh, ini. Iya. Iya. Sebenarnya sempat berhasil pakai grab stick. Grab stick tuh gagang yang gue pencet ujungnya ngegigit. Oh, Grab juga ada yang stick. Bukan. Grab stick. Grab stick, alat gitu. Oke, alat penjepit alat. yang panjang gitu. Oke. Nah, gue bawa set dan begitu gue mau ambil jatuh lagi. Akhirnya effort banget bener-bener gue bongkar dulu gitu Bang Jup. Bongkar dulu. Buat dapet itu, udah gitu foto set. Makasih ya Bang. Oke sip, sama-sama. Makasih. Gue bilang sama-sama. Gue bilang gitu. Tapi marah ya. Bisa, sama-sama. Jangan marah Enggak dong. lah. Hari Ikhlas ini bantu nyelamatin orang. apa? Nah, Liquid. Dan itu gue taruh di laporan kinerja gue Bang Jup. Nah. Atasan gue nanya, "Ini lu beneran ini?" "Iya bener, itu kan ada fotonya," kata gue. Terus? Penyelamatan liquid jatuh ke got, gue tulis. Bukan fiktif kan, ini bener, gue bilang begitu. Bos sini deh. Siapa fiktif siapa? Langsung dipukul lu hatinya. Udah keras susah-susah gua. Itu kacau banget. Terus ini gue pulang ngisi solar. Ngisi, kenapa Solar. isi solar? Mobil Oh, damkar. mobil yang gede-gede tuh Iya. bukan Solar. bensin. Bukan bensin, solar. Karena kan diesel kan. Itu ya yang berasap ya? Yang ngeluarin asap nggak sih? Iya, Solar? kayak gitulah. Kayak gitu Iya. dah pokoknya. Pulang isi solar sampai gue baru mau duduk ada segerombolan bocah bawa obat matahari Bang Jup. Oke. Datang Abis belanja tuh dia. Enggak dong, masa matahari itu dong. Matahari Sorry. lebaran biasanya dia. Dia datang dengan kondisi sepedanya patah, tebelah. BMX kali ya, bocah-bocah ekstrim kali. Sepeda pixie Bang. Oh iya. Pixie sebelah. Iya, jadi kelaharnya kendor kali ya, Oke. bagaimana gue nggak tahu dah. Daripada gue capek ngedandanin, gue tanya rumah lu di mana. Waktu itu gue dari GDC ke Pondok Petir itu jauh juga tuh, 20 km mah ada Bang Jup. Pondok Petir? Jauh lah. Pondok Petir tuh Pamulang. Oh iya? Iya. Kok nyampe Damkar Depok sih? Dia tuh udah lagi main muter-muter sepeda. Muter-muter sepeda. Karena jauh dia minta dianterin pulang. Kebetulan kosong akhirnya kita anterin pakai mobil yang semi bak tuh. Mas, kalau mau pulang pesen Grab. Nyusahin Damkar Aduh, nih. aja. Nah, terus Sebelum gua. Terus gitu tuh. Singkat cerita nyampe rumahnya lah, sampai gangnya.
Gangnya sempit, gue nggak bisa putar balik. Terus? Bocah 4 kan 5 orang. 4 orang udah turun, yang 1 belum. Kita nggak bisa putar balik, udah berangkat. Jadi 1 orang megangin 5 sepeda Bang Juk. Oke. 1 orang, nah ketemu turunan tuh bocah udah mau ketiban sepeda. balik lagi. Akhirnya taruh. Kata teman gue gini, udah lu sekarang daripada lu macem-macem, kata gitu. Biar lu nggak macem-macem lagi. Terima kasih gue adalah lu berlima baris push up. 5, disuruh push up 5 nurut bocah. Iyalah nurut lah, orang nggak ngeluarin duit. Kalau ngalamuk mahal nih. Ngalamuk mahal nih ya. Push up aja, gue suruh push up aja. Udah mah gratis keker. Lumayan. Berotot langsung tuh bocah-bocah. Soalnya ada juga yang kepalanya nyangkut ke beton. Ya. Beton jadi kayak tembok-tembok terus dia iseng masuk. Kepalanya Iya, beberapa ada tuh pagar gitu. Ada nggak pengalaman temen lu atau pengalaman? Kalau ini yang selipan tiang listrik Bang Jep. Lu tau gak sih ada tiang listrik yang tiang wifi, sampingnya tiang listrik beton. Oh iya, jadi ada tiang listrik besi yang hitam. Tiang wifi ya. Ada tiang tuh yang abu-abu. Yang abu-abu. Dari semen. Dari semen. Nah itu Ada celahnya kan? ada Ya, celahnya. ada celahnya kan? Masuk tuh dia. Masuk. Oh dia mungkin iseng, seberapa slim aku, gitu. Masuk situ. Jadi tuh dia ada 3 orang Bang Job. Yang 1 berhasil masuk badan, keluar berhasil. 2 masuk badan berhasil. Oh ya, Yang bocah gendut. Akhir bocah gemuk. Beneran terus. Masuk palanya doang, badannya nggak bisa masuk. Ya ilah. Ya Allah. Terus keluar. Iya, narik gitu, panik tuh dia segala macem, warganya minta tolong lah. Akhirnya kita kan ada ini tang hidrolik gitu tuh. Jadi dia kalau diisi angin dia makin megar. Bengkek lah, dia bengkek begitu gitu. Udah, begitu keluar udah. Emang gimana deh ceritanya? Akhirnya dia nyeritain yang tadi tuh. 1 orang teman saya masuk, 2 masuk, pas giliran saya nggak masuk. Ada yang nggak sadar diri kata saya. Ada bocah gendut. Naik angkot aja susah kan. Jangan naik sini. Oh lihat no, gara-gara lu tiang listrik jadi ye. Jadi mekar di tengah. Mekar di tengah. Dia bisa jadi ketapel. Iya, jadi sopetan. Aneh banget tuh orang, dah kata gua, gila. Gimana Tapi sih? listriknya kagak mati kan? Kagak lah. Kagak ngaruh ya? Kagak. Bengkek penyok doang dia, penyok Ya dikit. ilah. Penyok dikit. Buat Nih gua pernah nyangkut di sini nih. Bekasnya masih Tapi ada. udah kurus. Coba lagi ya, kata dia. Iya, coba lagi bisa. Terus nelpon lu, saya bisa. Nggak penting. Dan beberapa kasus di Damkar tuh pernah nyelamatin ini cincin, udah nyangkut, mau dilepas susah. Momen lu itu ada nggak? Banyak itu Bang Jip. Dan Lu dulu. ya itu banyak gua. Oh iya. Enggak, maksudnya bukan gua yang nyangkut ya, tapi gua nolongin orang gitu. Dan kebanyakan itu cewek Bang Jip. Iya karena kan pakai Cincin yang sulit keluar ya. Iya, soalnya cowok tuh nggak tahu, Jarang ya? ngerasa pakai cincin malu gitu. Iya. Dan kalaupun kayaknya kalau cowok kesulitan dikit masih nahan sakit masih bisa. Oh, Tapi kan perempuan- cewek kan iya, agak susah kan. nggak bisa. Gitu kan, sakit gitu. Itu siapa yang sakit dengan? Iya, ada kali gitu. Sebel gue dengernya. Jadi Sorry. jadi biasanya cewek dan caranya tuh biasanya ada 3 caranya Bang Ju. Asik. Yang pertama. Oke. Sholat malam diri kamar. Bukan. Yang pertama itu biasanya kita pakai benang. Nah, itu banyak tuh tutorialnya di Benang? YouTube. Benang. Benang apa Tali, tuh? tali. Tali rafia. Tali rapia. Jadi caranya adalah yang pertama dimasukin, Hah? dililit sampai jarinya genteng. Kencang, padat. Nah, yang satunya itu ditarik. Nah, ntar dia ngikutin tali itu perlahan. Keluar tuh dia. Atau kalau misalkan sulit kayak begitu udah nggak bisa dan ceweknya nggak bisa nahan sakit, biasanya itu digerinda. Digerinda dengan cara biasanya Politik tuh. bukan itu. Bukan itu. Itu Iya. itu potong ya. Adminnya. Oh iya. Gue sebutin ya.
Oh. Nanti juga di bip ya. Ya duduk aja bang, di bang, enak bang, gue bener. Awalnya mau partai dong, karena sama seniornya. Oke lanjut. Lanjut. Jadi itu yang kedua. Yang kedua itu adalah dengan cara digerinda. Biasanya itu gue taruh di meja. Jadi Terus? gue tatakan lah gitu, ditatakan meja gitu. ah. Jarinya gue pegang, gue masukin plat tipis, gue gerinda dari atas. Emang muat plat tipus? Plat tipis. Plat tipis tuh apaan? Plat tipis. Plat Anu. baju plat Plat. sendok. Oh, sendok. Gagang sendok nih. Oh. Sendok dimasukin ke nih. cincin. Seng. Seng. Cuma lebih tipis, kalau seng kan malah jadi luka dong. Oh iya. Ya, jadi besi yang tipis Ah. dimasukin ke sini buat tatakan gerindanya. Ah. Kalau nggak bisa masuk, Harus bisa. harus Enggak, bisa. harusnya bisa. Soalnya kan yang cincin tuh susahnya yang di Tulang. sebelah Kiri ini kanan. nih. Nah, kalau di sini tuh masih ada rongga. ruang kosong. Nah, itu makanya kita masukin plat tipis, kita gerinda dari atas, selesai. Terus cara yang ketiga itu bercerai. Bercerai kan udah pasti dikeluarin cincinnya. Suami sialan. Suami sialan. Lah itu bisa, bacot. Bacot. Tapi Bang, lu ngasih tips trik kayak gini nanti lu jadi kagak laku lagi job desk lu. Orang-orang udah pada bisa lu Karena gue ngerasa kalau emang semuanya bisa, jadi job desk penting Iya. aja. Ya gitu maksudnya. Gue mending seperti itu, jadi Bener. semuanya bisa. Bener. Soalnya kayak ular lah, cincin lah, kadang-kadang Nah. kayak nggak usah damkar deh, kasihan Iya. deh. Ih, ular kan bahaya. Jadi kayak misalkan hal-hal kecil itu bisa dilakukan masyarakat, damkar bisa nangkep maling. Waduh. Kan Jangan. itu emang job desk lu. Bukan dong. Itu bukan. Tapi ada loh, warga nelpon damkar terus buat nangkep maling dan berhasil. Makanya itu Bang Jup, mereka tuh gue bingung, makanya beberapa konten gue mengedukasi masyarakat ketepi sama damkarnya sendiri. Ya oke, waktu itu berhasil, waktu itu berhasil. Tapi kan gini Bang Jup, kita nggak pernah tahu situasi apa maling tuh bawa senjata apa enggak. Betul. Kita nih damkar nggak dipersenjatai. Air? Lah, Bang, nih. 2 menit kan habis akhirnya. Iya. Iya. Malingnya juga tahu, jadi menit ketiga. Malingnya nonton podcast ini. Oh, 2 menit doang akhirnya. kan? Dia mau celurit. Lagian bakalan susah Bang Jup. Maksud gua air tuh nggak langsung nyemprot kan. Kita kudu nyalain pompa dulu. Iya, Gelar kelamaan selang ya. dulu. Udah nancep di sini. Iya, udah nancep di sini nih. Iya kan? Ada yang cepet, instan. Apa? Apa? Apa tuh? Ketangkap kagak cuman putih dia. Yang apar tuh yang keluar asap putih. Oh, Iya, yang betul. merah-merah itu Iya, ya? Betul. Iya. Nyerah kagak paling kayak mochi puncak ya. Itu doang. Mana laku lagi? Iya, mana laku lagi kan. Dagang. Susah itu. Ini perihal cincin lagi. Ini Iya. gue pernah denger di berita ini unik banget. Ada orang Hmm. tititnya nyangkut cincin. Hmm. Nah, Itu iseng banget orang. lah kita juga nggak tahu kan Iya, iya, betapa iya. tololnya dia. Nah, kalau menurut lu sebagai damkar, tapi lu belum pernah kan nyelamatin orang itu kan? Semoga aja belum Ada pernah. sekali waktu itu. Itu orang Depok. Ya Allah, orang Depok mana ini? Jangan nyampe jadi berita. Orang Depok pernah begitu. Udah mah babi ngepet, Tahu, corona kata gua. pertama, Iya. lampu merah ada nyanyinya. Iya. Enggak, sekarang udah kagak ada. Nggak ada, Udah nggak ada. Ya, Ganti. bersih lama-lama katanya. Iya, bersih. Siang-siang Lu puyeng. beneran pernah? Pernah Bang. Itu. Lu ngeliat konten Lama, Bang. Lama. Itu gue bilang gimana ya? Caranya tuh sama kayak waktu gue ngeluarin cincin nyangkut di jari. Pakai sendok. pakai tali rapia. Digentengin dulu. Pakai tali rapia diikat, ditarik dapat Tamiya. Itu mainan pasangan. SD. Nah kalau lu gimana? Caranya digerinda Wah. waktu itu. Abangnya gini. Udah belum bang? Kan gua harus ada topangan kan pada saat itu. Kebetulan meja tuh sepinggang. Berarti lu megang titit. Gimana? Gambarin biar gue tahu. Dari gambarannya adalah, jadi waktu itu harus ada tatakan kan, ditatakin. Dan pada saat itu meja sepinggang bang. Oh berarti dijinjit dikit. Enggak, akhirnya gue taruh di paha gua. Tititmu di pangkuanku. Gue taruh di paha gua, sama palanya gue pegang. Nyatok nggak?
Malam itu ada 4 orang bapak-bapak melototin ke Tripang satu titik itu. Kenapa banyak yang nonton sih? Kan Kan ada yang nyenterin, ada yang nyiramin pakai air. Nyiramin buat apa? Biar nggak panas, biar nggak panas. Soalnya gerinda itu kan gesekan. Gesekan. Kalau besi tuh kalau geseknya banyak, Ya, panas dia. panas. Oke, buat ngelas gitu ya? Ada Betul. percik-percikan Ya. itu. Emang disambung sama bangku. Biar ada panjangan dikit. Bisa. Itu gue gerinda dari atas dan masalah baru muncul. Masalah baru munculnya adalah gerinda itu kan menimbulkan getaran, Bang Juk. Dan si Tripang ini kan sensitif akan getaran kan? Iya, malah ngaceng. Langsung dipukul jidat. Jangan nikmatin. Terus makin ngepres tuh. Gue nggak tahu antara dia bener-bener keenakan atau kesakitan. Karena kan ada pelat tipis itu kan. Iya. Dia gitu. Set 2-3 menit nggak lama dia gitu Bang Jep. Ngencrit. Iya. Nggak suka gua sama podcast ini. Beneran? Kok bisa ejakulasi besi? Terus cincinnya lepas tanpa kepotong. Jadi kan titik-titik ngecelin lagi kan. Set. Lepas. Jadi gunanya damkar tuh apa? Gunanya damkar untuk kalau tau gitu mending kocokin. Ternyata dia bisa sendiri ya. Itu karena dia panik aja kan. Iya. Dia bingung kan. Itu tuh cincin apa sih? Jadi gini Bang Job, yang waktu itu gue bawa adalah gue bawa anjing. Yang waktu dia itu adalah cincin memang buat tahan lama. Jadi sebenarnya itu ada puterannya Bang Job. Cuman ini kebangetan puter waktu Puteran itu. apaan tuh? Jadi buat ngencengin. Ada kuncinya. Iya, ada kuncinya ngencengin. Nggak, terus dia bisa ngencengin nggak bisa ngelonggarin. Gua nggak tahu dah, mungkin karena abis pakai inian kali ya, Apa? pelumas. Ah. Jadi kan licin banget tuh, dia muter pakai tangan nggak bisa. Kalau di samping memang. Iya. Terus? Udah tuh, jadi itunya tuh nggak bisa kebuka, jadinya tuh itu tuh. Jadi Oh, licin ya? licin gitu. Kenapa nggak lu longgarin? Nggak bisa, Nggak bisa juga? jadi gua nggak tahu deh gimana dan seberapa lama itu ada di situ gitu. Jadi susah banget gue buka pakai tang nggak bisa apa segala macam, udah nggak bisa waktu itu. Ternyata itu udah kekunci 7 hari. Iya, lama Udah dol. Udah dong bisa jadi kan, nggak tahu udah gue. Terus dia nyerah. Nyerah dia. Dan akhirnya. damkar aja yang ngurus aja lah. lah, damkar lah yang Tapi ngurus emang gitu. lu nggak tahu bahwa sebelumnya itu dia udah melakukan apa aja? Nggak tahu tuh gue Bang Jup. Soalnya gue baca berita, ada orang yang itu juga minta tolong damkar buat lepasin cincin itu. Dia udah nelpon dokter, kata dokter amputasi aja. Oh. Beneran? iya, Beneran. iya, iya. Ya lu jadi dokter sebel nggak? Jadi cewek dong dia. Ya iyalah. Emang kenapa? Kayaknya gininya masih kaku deh. Iya. Enggak lah, itu kan tunggak doang, masa jadi polisi. Cewek. Pohon ditebang aja Iya. tunggak. Bang. Iya. Iya pokoknya ada tumbang lah. Iya, ada tumbang. Enggak cuman kan kalau dokter misalkan lu jadi dokter. Ya. Nih, gue datang nih. Bu dokter, ini ada usus buntu. Ya. Nah, abis itu dokter ini ada gagal ginjal. Nah, tiba-tiba tuh ada Tebas aja tebas. Iya kan, pasti lu bilang gitu kan. Kesel. Pak ini kesel nggak lu? Kesel lah. Iya sih. Iya kan, Kesel. gua tuh putusin aja kan nih. Tapi cewek ada gak sih yang jadi damkar? Ada. Ada. Banyak gak? Ada angkatan gua kemarin ada 1 orang dari Purwakarta. Minoritas ya? Tapi Iya dikit, biasanya yang di lapangan tuh biasanya dikit lah, 1-2 orang biasanya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada gitu dari Iya. kaum Hawa kan. Ada. Ini kan lagi Ramadan. Gua tuh masih penasaran, lu tuh pas Ramadan juga bantu-bantu orang nggak sih? Wah bantu Bang. Gimana tuh? Kemarin belum lama. Tapi puasa kan? puasa insya Allah. Insya Allah. Iya, insya Allah puasa gua. kalau disuruh Iya. ini Ya kan kalau lepas lagi nyelamatin kucing ke Pinum Oh, gimana ya gitu udahlah. kan. Iya kan gua Terus, ditawarin nggak boleh terus? nolak. Ya. Apa? Ini kemarin tuh 2-3 hari yang lalu kalau nggak salah dah. Itu gua evakuasi kucing masuk dalam sumur, Bang. Bang Jep. Kucing masuk dalam sumur, gua evakuasi.
siang-siang kata gue nih kucing nggak boleh ngeliat orang lagi tenang. Lompat aja ya. Lompat sendiri dia. Gerahana gitu. Udah dongkol banget lu sama kucing ya? Enggak dongkol bang enggak gua. Oh, pencinta kucing langsung nyerang. Iya, langsung nyerang. Gue pencinta kucing. Enggak kok, enggak apa-apa. Enggak aman ya. Iya lu yang ngono enggak tahu. Jadi waktu itu laporan kucing masuk ke dalam sumur kata dia. Udah coba pakai ember, ditaliin gitu masuk nggak mau masuk. Ternyata memang di dalam sumur itu ada rongga dikit. Duduk di situ kucingnya. Iya, kucingnya duduk di situ. Akhirnya mau nggak mau gue turun. Nah, pas lu turun dia naik sendiri. Kata dia, bye-bye. Aku Shinobi gitu. Aku Naruto. Kata dia. Akhirnya ya udah tuh gue selamatin gitu. Udah kayak gitu-gitu doang kucing. Nah, tapi tadi gua dengar kita ngobrol di belakang. Jadi Apa? dia menggunakan seragam ini untuk memanfaatkan momen nyerbu takjil. War takjil. War takjil, itu ceritanya dong. Jadi gua kan kemarin buka puasa war takjil. Gua pengen beli es di tempat langganan gua. Ya. Antrinya kayak apaan tahu Bang Ju. Akhirnya gua bilang gua nyakal nih. Kita pakai seragam. Oke, gua pakai seragam. Gua datang set sampai sono, gua selak tuh antrian. Gua bilang, "Bang, misi bang. Bang, ke tukang esnya, Bang, saya dulu Bang, takut ada kebakaran." Gue bilang gitu kan. Bikinin tuh sama dia. Oh, jadi sama aja yang berseragam ya, Mas? Padahal kan dia cuma ngomongnya takut ada kebakaran ya. Iya, Belum tentu ada belum tentu ya. ada. Nah, udah tuh. Beres buka puasa langsung ada telepon beneran kebakar. Gue Itu yakin. belum sempet jadi ya, belum sempet jadi. Baru diminum ya, baru diminum. Bang, api nih bang. Kebakaran. Ya ilah. Allah, Robi, omongan adalah doa. Iya. Gue tahu tuh kenapa kebakaran. Kenapa Bang Ju? Soalnya yang antrian di belakang tuh kesel. Manfaatin momen yang itu gue bakar rokok sebelah gua. Bener. Biar gawe lu, biar gawe lu. Bener. Pas lu nyelamatin dia minum teh depan lu. Iya. Udah kerjanya. Kerjanya udah. Enak loh. Kayak gitu. Nah, sebagai Damkar nih, Umam nih juga stand up comedian kan? Iya. Di Suci udah, dan ternyata di 2019 sama 2020 lu menyerah stand up. Itu Oh iya. kenapa? Kenapa lu lebih happy ngeliat api daripada ketawa penonton? Gimana? Enggak. Kayaknya lu nggak usah nanya begitu dong, Jum. Kenapa? Lu kan tahu kenapa gua. Ya kan prompter. Oh iya, oke. Kita nih nggak tahu. Cerita dulu, Iya, cerita kita nggak dulu. tahu. Jadi waktu itu kan ada lomba komunitas sebenarnya waktu itu. Ada lomba komunitas. Itu jadi gue udah lama banget nggak open mic Bang Jo. Iya. Udah lama banget nggak open mic. Materi gue cuma satu set doang, nggak nulis premis segala macem. Dan gak ngomongin Damkar lagi. Dan nggak ngomongin damkar waktu itu temanya. Temanya adalah politik kalau nggak salah. Oke. Ya, gue nggak ada materi. Kayak orang dongo aja itu gue. Saat ngebom segala macam. Gue pulang lah merenung gue. Merenung, kayaknya stand up bukan jalan gua ini gitu. Asik. Lu tahu kan gue MC-nya lomba. Iya. Oh iya, Gue terus MC-nya lomba. Terus gue bilang, ini bocah ngapain lagi? Ngangong. Terus komentar Bang Oki kan juri. Mam, tadi kesini izinnya ngapain sama orang rumah? Stand up Bang. Iya kan stand up, tapi kenapa kamu ngelukis? Ngelukis pasir. lukis gunung dia. Nah, hasrat untuk memulai lagi sampai lu masuk Suci tuh triggernya apa? Konten. Oh, konten. Oh, TikTok ya? Konten. TikTok. IG. Oh IG. Sebenarnya kalau IG sama TikTok duluan naikkan Instagram gua. Iya. Duluan naikkan Instagram. Waktu gua pertama kali pindah ke Depok, gua nangkep Binyawak tembus 700.000 yang nonton. Nah, trigger gua buat balik lagi stand up itu adalah gua bikin konten begini. Damkar kalau nggak ada kebakaran doanya apa? Terus gua jawab. Ya. Ya, gua jawab. Ya doa kita sih baik-baik aja. Jangan sampai ada apa-apa. Terus tapi bete juga sih kalau nggak ada kebakaran mah ya saya ngomong begitu ngadain koman. Iya lupa belum dimatiin gitu. Bagus. Itu naik tuh Sama kayak tukang tambal ban nebar paku ya. Nah, Ya. ya. Kalian jebar api. Minyak. Sepi banget kerjaan. Kerja. Nara ular kali ya, nara ular. Ular gitu. Iya kan main kantong. Sama gopean. Lu
Lumayan kali aja dikasih gorengan lah. Lumayan tuh tadi kalau lu tonton lagi materi lu semua tuh. Iya, bener bang, mereka udah jadi. Lumayan. Jadi. Terima kasih Mam sudah Siap, mampir di terima kasih, Kara. Bang. Aduh, menarik ya, menarik Iya, ya. gacor ya, nih, Damkar nih. Gacor, banyak. Ada juga nih satu cerita Damkar di Tangsel. Nah. Dia pernah evakuasi orang stroke di atas asbes. Nah, bukannya lu. Itu gua bang. Itu gua. Itu gimana nyelamatinnya? Itu di Bojong gede waktu itu, belum puasa. Emang bocah bojong gede emang. Dia Itu gede emang. kasusnya tuh dia tuh nyuruh anaknya nggak pada mau nggak mau ngelakuin. Ah. Jadi dia nyuruh Jemur peyek. bukan. Iya maksudnya di atas asbes ngapain? ngebenerin asbes bocor. Oke. Jadi rumahnya tuh ada bocor, genteng bocor. Anaknya disuruh udah 3 hari kagak mau. Kesel lah. Akhirnya jam 6 pagi dia hilang tuh. Sadar jam 8. Waktu bininya mau jemur rengginang. Aduh, Lah, lucu ada laki banget. gua ini kata dia gitu. Lah jadi jemur orang gitu. Terus dia belum kepikiran manggil Damkar saat itu. Nah, belum masih kepikiran. dibiarin aja lah Masih mungkin. dibiarin. Gimana? Betah dia. Bareng sama Renggina. Keluarga jahat. Orang ngumpul sama Renggina. Menginang mentah lagi, keras banget kan. Maksudnya kalau udah matang masih bisa digadoin gitu Bang. Iya. Orang kan kagak. Jadi sebenarnya dia mau nolongin, cuman topangan itu susah Bang. Oke. Topangannya susah. Akhirnya anaknya mikir gimana caranya bapaknya tetap di atas dan nyaman. Akhirnya Disuruh turun duduk nonton TV. Jangan Jangan dibiarin. Kasih apa ya? Kasih payungin kali, payungin. akhirnya sama anaknya digelarin kasur Palembang. bener Bang, bener. Digelarin kasur Palembang, bapaknya disuruh, ayo Pak, beguling gitu. Jadi tangga nih asbes, anaknya kita ayo Pak, beguling. Oh iya, kondisi juga stroke ya. Ya, setengah. Ngomong mah bisa, cuma badannya nggak bisa gerak. Udah tuh. Terus belum kepikiran manggil Damkar tuh jam 9, jam setengah 10 kan udah panas tuh, belum puasa iya. panas. Anaknya kepikiran lagi gimana caranya biar bapaknya tetap sejuk di atas. Disiramin Bang dari bawah. Itu musir kucing. Pakai air. Udah tuh. Astagfirullahaladzim, anak kurang ajar ya. Iya, Bang. Terus sadar setengah 11 11 malam. siang. Oh, siang masih. Panas tuh kan. Panas. Akhirnya gue selamatin lah, berusaha buat selamatin. Jadi kan keluarganya tuh mau nyelamatin takut karena ambrol. Akhirnya gue berempat, gue videoin, komandan gue naik ke atas asbesnya, yang kawan gue satu lagi naik di atas karpusan atau tembok, yang satu lagi di bawah tangga megangin. Begitu mau ditaruh di tandu portable, ambrol. Wah, anaknya nyaut tau gitu, gue aja gitu. Loh. Udah tuh beres, itu beres. Nah, mungkin bapaknya karena saking berterima kasihnya sama Damkar Bang, ngomong begini, bawa bapak Damkar semua puasa batalin aja katanya gitu. Nggak baik dong. Dosanya saya yang nanggung katanya gitu Bang. Kali surga. Iya, soalnya saya udah batal pas disiram ke Pinum gitu. Pinum kata dia Bang. Nggak sengaja, itu nggak sengaja ceritanya. Jadi biar batal bareng-bareng semua, batal nggak dia doang gitu. Jadi bukber lu sekeluarga ya. Tapi memang gue ngerasa itu udah kriteria anak kurang ajar sih. Iya. Kalau di kepala gue orang awam kan kayak kenapa orang stroke di atas? Iya. Emang siapa yang bandring layangan pakai lapis? Oke, itu dia cerita dari Umam. Terima kasih banyak Umam. Dan ini dia segmen selanjutnya. Nori. Nonton, respon, maki-maki. Jadi segmen ini kita nonton video video aneh soal Ramadan dan kita respon nanti. Terus Oke. habis itu dimaki-maki. Dimaki-maki. Nggak dimaki-maki juga nggak apa-apa Enggak sih. apa-apa, kalau lu mau bantuin juga. Oh itu bocah kecil tuh. kan jadi nempel. Spiderman. Nah, Buset. kan? Nah, ini jarinya nyangkut nanti nih. Dikata lagi di Playtopia kali ya. Iya, Dia, dia ngerasa jadi bocah kecil seutuhnya. Itu bisa nempel gitu gimana ya? Iya ya. Itu tangannya tuh kayak ada keluar-keluar jarum. Aja beneran Spiderman. Sebelah mau deh. Sebelah mau deh.
Ini kayaknya orang tua lah ya. Iya, Orang iya. tua harus dijaga karena kalau jatuh tuh bahaya. Bahaya. Kalau Iya. jatuh di tulang ekor saraf jadi putus, Iya, terus betul. jatuh kepala duluan bisa langsung meninggal. Oh, iya. Kalau beneran kalau misalkan tangan nyangkut tuh bisa ngundang damkar. Iya, jadi pegawai lagi baik gua. Udah sembahyang jarang ke masjid, bantuin orang jadinya. Mam kemana? Ke masjid? Alhamdulillah nggak bantu orang. Nolongin bocah nih jadi Nolongin bocah. Biar nggak nyangkut di tembok. Oke, itu dia obrolan bersama Umam dan sekarang kita ada quiz buat teman-teman. Kalau bisa jawab kita ada 100.000 buat 3 orang pemenang. Pertanyaannya adalah alat apa yang digunakan Umam saat menyelamatkan cincin yang nyangkut di tituyut? Itu dia. Jawaban yang berhasil kita bakal DM. Kita Iya. datengin ke rumahnya aja. Kita datengin ke rumahnya Madam Kar 2. Kalau udah ular. Palanya selipin dulu palanya. Oke, thank you Mam sudah hadir di sini. Thank you, Terima Bang. kasih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share-share ke grup keluarga kalian. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Dah.